Pada kali ini kita akan membahas satu bab di dalam buku kitab Zubdatul Itqan fi Ulumil Quran, ringkasan daripada kitab Al-Itqan karya Imam Sayyuti yang diringkas oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki Al-Makki Al-Hasan. Sebagaimana kita ketahui bahwa kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Imam Sayyuti adalah merupakan karya puncak yang ditulis oleh para ulama di dalam bab Ulumul Quran. Tidak ada yang melebihi daripada Ulumul Quran dari segi banyaknya informasi itu, kan luar biasa. Banyaknya informasi yang ada di dalam kitab Al-Itqan. Oleh karena itu bagi para akademisi yang menekuni terutama anak-anak di IAT ya, ilmu Al-Quran dan tafsir di IAIN ataupun di sekolah tinggi swasta itu harus ini, karena ini puncak daripada penulisan kitab Ulumul Quran. Setelahnya Imam Az-Zarkashi yang menulis kitab berupa Al-Burhan fi Ulumil Quran. Jadi Imam Sayyuti banyak mengambil dari kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Jadi dahulu Imam Sayyuti itu pada waktu masih jadi mahasiswa begitu sudah memikirkan kenapa sih orang-orang komunitas Al-Quran kok tidak membuat satu kitab yang menghimpun berbagai macam aspek yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran, sebagaimana apa yang dilakukan oleh ulama ahli hadis. Ulama ahli hadis itu kan mempunyai satu kitab namanya apa? Mustalah al-Hadis, ilmu Mustalah al-Hadis. Ilmu Mustalah al-Hadis sendiri pertama kali muncul yaitu oleh Romu Harmuzi Al-Muhaddits Al-Fasil. Romu Harmuzi pada abad ke-4 Hijriah. Al-Muhaddits Al-Fasil. Nah ini zaman Imam Sayyuti yang meninggal tahun 911. Itu berarti abad ke-11, abad ke-10. Ya. Artinya jaraknya jauh sekali. Kata Imam Sayyuti, kenapa sih komunitas ulama Al-Quran kok tidak membuat seperti apa yang dilakukan oleh ulama al-hadis. Jadi ulama Al-Quran itu begini ya. Ulumul Quran itu begini. Ulumul Quran terdiri dari berbagai macam cabang ilmu yang disatukan dalam satu buah buku. Jadi seperti sapu lidi ya. Sapu lidi kan banyak ya, mungkin terdiri dari 50 lidi. Nah, setiap lidi itulah namanya ilmu. Ilmu itu digambarkan seperti satu lidi. Satu lidi, satu cabang ilmu, satu lidi, satu cabang ilmu, satu lidi. Kemudian semua cabang ilmu itu diringkas ataupun dipadukan, dikumpulkan di dalam satu bentuk sapu namanya sapu lidi. Jadi misalnya di dalam Ulumul Quran itu ada berbagai macam aspek keilmuan, disiplin ilmu pengetahuan. Ada makki dan madani, ada muhkam dan mutasyabih, ada sababun nuzul, ada qiraat, ada Ijaz Al-Quran Al-Karim, ya, ada macam-macam. Jadi begitu Al-Quran turun, muncullah berbagai macam cabang ilmu pengetahuan. Gharibul Quran, I'rabul Quran, itu banyak. Itu ilmu itu muncul sendiri-sendiri. Ada orang yang menekuni ilmu Gharibil Quran.
Ya. Ada orang, wah kalau sudah begini awal lagi. Ada orang yang ulama-ulama yang menekuni apa? Menekuni i'rabul Quran saja, seperti Abu Ja'far An-Nahas. Menekuni i'rabul Quran, ini i'rabnya seperti apa, seperti apa. Ada yang menekuni gharibil Quran, seperti Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari, gharibil Quran. Atau seperti Abu Ubaid Ma'mar Ibnu Al-Muthanna mengarang satu kitab namanya Majazul Quran. Yahya bin Ziyad Al-Farra mengarang satu kitab namanya Ma'anil Quran. Itu seperti itu. Kemudian Al-Khattabi, Al-Jurjani itu mengarang kitab I'jazul Quran. Nah, orang-orang ahli dalam bidang qiraat mengarang kitab qiraat. Ada yang mengarang tentang asbabun nuzul seperti Al-Wahidi. Al-Wahidi mengarang satu kitab namanya Asbabun Nuzul. Sayyuti juga mengarang satu kitab namanya Lubabun Nuqul fi Asbabun Nuzul. Kan banyak sekali ya. Nah kemudian kata Imam Sayyuti, kenapa sih orang komunitas ulama ahli Quran itu tidak mengumpulkan saja? Nah oleh Imam Sayyuti mulailah Imam Sayyuti itu mengais. Pertama menulis tentang Itmamud Dirayah, kemudian tambah lagi menjadi At-Tahbir fi Ilmi Tafsir. Mengumpulkan sudah banyak ya. Kemudian setelahnya itu tidak puas. Kemudian Imam Sayyuti mengarang satu kitab namanya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ini terdiri dari 80 masalah. Yang kata Imam Sayyuti, kalau saya kembangkan lagi bisa sampai 300 ilmu. Coba. 300 ilmu. Jadi bagi santri-santri yang ingin memperdalam ulumul Quran ya harus belajar tentang kitab-kitab tentang ulumul Quran. Ya. Kalau Walid itu S2-nya itu kan tentang ulumul Quran. Jadi Walid sedikit banyak tahu ya tentang sejarah ulumul Quran dari awal. Jadi judul tesisnya Walid dalam S2 untuk mendapatkan master itu adalah Tarikh Ulumul Quran sampai dari awal sampai abad ke-5 Hijriah. Jadi dari pemantauan Walid ya memang yang Imam Sayyuti itu yang paling hebat. Banyak menukil dari kitab-kitab sekarang yang sudah tidak ada lagi kitabnya. Coba bagaimana kecerdasan Imam Sayyuti nulis. Kita bikin surat aja susah banget. Ya, kita bikin surat, apalagi mau bikin surat kepada pacarnya itu susah banget, apa dulu. Ya, harus ya. Nah ini nulis sudah ada di sini semua, nulis, nggak pernah berhenti itu. Makanya kalau masih muda, mahasiswa itu perlu nulis, ya. Perlu nulis. Para ulama masa lalu itu banyak yang menulis. Jadi dengan tulisan itu maka hasil tulisan itu akan abadi, akan terus abadi. Orangnya sudah meninggal tapi abadi. Lah, Itqan ini kitabnya besar, ya sudah ditahqiq jadi 2 kitab. Kalau orang ngaji Itqan dari awal hingga akhir ya agak lama. Oleh karena itu Imam Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi ini mencoba untuk ringkasan daripada kitab Al-Itqan. Ya lumayan lah. Ya. Orang itu ulama tidak semuanya itu belajar dari guru itu dari awal hingga akhir semuanya enggak.
tapi lebih banyak membacanya daripada. Kalau belajar kepada guru ya hanya dasar-dasar gitu. Tapi tidak semuanya itu belajar dari guru. Lebih banyak membacanya daripada. Ada seorang namanya Abu Thahir As-Sidafi itu. Tiap hari itu ya baca, yang nulis, yang ngajak, itu aja. Kalau tidak baca, menulis. Kalau tidak menulis, ya ngajar. Ya. Itu aja, dunianya seperti itu. Atas dasar itulah maka perpustakaan Islam itu penuh dengan hasil karya-karya mereka. Belajar itu. Kalau di Indonesia banyaknya hiburan semuanya. Jadi hasil intelektualitasnya itu tidak ada. Orang kalau ingin menjadi ahli tafsir harus baca Al-Itqan itu. Kalau tidak nanti salah-salah. Baru ngerti terjemah sudah berfatwa gitu. Ya baiklah, jadi ini penting sebetulnya untuk kita pelajari, karena apa yang ada di dalam kitab Subhatul Itqan itu adalah dipilih dari teks yang ada di dalam kitab Al-Itqan. Jadi seperti di dalam muqaddimahnya ini, ya, boleh dibacakan saja. Amma ba'du fa innal Qur'an al-Karim kitabun khatamallahu bihil kutub. Al-Qur'an itu adalah kitab suci Allah yang terakhir. Wa anzalahu ala nabiyyin khatama bihil anbiya. Diturunkan kepada nabi terakhir. Kitab suci terakhir dan nabi terakhir. Bidin amin khalidin khatama bil adyan. Yaitu Al-Quran diturunkan kepada agama Islam terakhir. Ya, sebagai pamungkas daripada agama Islam, agama samawi itu. Jadi Islam itu ada Islam yang am, ada Islam yang khas. Islam yang am itu semua agama yang dibawa oleh para nabi itu adalah Islam. Tapi Islam yang khas itu adalah zaman sekarang setelahnya Nabi itu diutus, Nabi Muhammad SAW ikut diutus, maka agama yang dibawa oleh Nabi adalah Islam. Selainnya Nasrani, Yahudi, Majusi, apa itu adalah di luar Islam. Jadi harus paham ya. Jadi agama Islam yang am itu agama tauhid. Agama tauhid. Semua nabi-nabi itu semua muslimin semua. Muwahhidin semua itu. Jadi Al-Quran itu kitab suci terakhir, diturunkan kepada nabi terakhir, menjadi dasar dari agama Islam, agama yang terakhir. Ya, udah. Fahuwa dustur al-khaliq li islahil khalq. Ini adalah dasar-dasar keagamaan untuk memperbaiki makhluk. Dustur itu dasar. Dusturun, dasar. Dasar yang dibawa oleh Allah untuk memperbaiki makhluk Allah. Wa qanunus sama, itu undang-undang langit untuk memberikan hidayah kepada manusia yang ada di bumi. Anha ilaihi munazziluhu kulla tashri'in. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan syariat ini ada syariat terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada makhluknya itu. Wa auda'ahu kulla nahdatin. Jadi di dalam Al-Qur'an itu Allah sudah menyimpankan hal-hal yang membuat bangsa itu menjadi maju, ya, bangkit
Nahdah itu bangkit. Ya, orang Arab jahiliyah itu mereka itu orang yang sangat terbelakang. Tapi setelahnya Al-Quran turun, sedikit demi sedikit orang Arab itu akhirnya menjadi bangkit dalam berbagai macam sisi kehidupan mereka itu. Ya, ilmu pengetahuan bangkit, kemudian budaya juga bangkit, sehingga akhirnya mereka menjadi maju. Wa auda'ahu kullan hadatin wa nata bihi kulla sa'adatin. Jadi semua kebahagiaan itu ada nilai-nilai di dalam Al-Quran yang apabila orang itu berhiaskan diri dengan nilai-nilai itu, maka dia akan menjadi orang yang berbahagia, beruntung. Anatu bi kulla sa'adat. Jadi kalau misalnya orang Cina yang tidak bertuhan itu merasa senang, itu kebahagiaan yang semu, ya. Kebahagiaan yang lahiriah saja. Kebahagiaan di dunia saja. Begitu juga yang lain-lainnya. Ya. Tapi kalau Al-Quran itu betul-betul sa'adah. Wa hujjatur rasul. Jadi menjadi hujjahnya Nabi di dalam menyampaikan pesan-pesan Allah. Jadi kalau Nabi mengatakan, bertakwalah kamu kepada Allah, karena Allah berkata, ittaqullah haqqan. Itu berarti menjadi hujjah, menjadi dalil, menjadi burhan. Ya, kemudian wa ayatuhu al-kubra yaqumu fi famid dunya syahidan bi lisanatihi natiqan bi nubuwwati dalilan ala sidqihi wa amanatihi. Al-Quran itu di samping kitab hidayah juga merupakan kitab kemukjizatan. Kalau kitab samawi terdahulu itu ya cuman hidayah saja. Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur wa atainahul injila fihi hudaw wa nur. Kalau Al-Quran, ya ayuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Empat. Samping itu juga menjadi kitab mukjizat. Ada enggak orang yang berani untuk melawan Al-Quran? Enggak ada. Melawan semisal Al-Quran enggak ada. 10 surah enggak ada juga. 1 surah saja enggak ada. Sudah ya. Jadi ini Al-Quran yaqumu bi fi famid dunya syahidan bi risalatihi. Jadi Nabi itu berkata ya kepada masyarakat dunia. Modalnya Nabi di dalam bergerak menebarkan risalahnya itu adalah Al-Quran. Apa-apa Quran. Quran itu kelihatan diam ya, tapi di dalamnya penuh dengan energi yang luar biasa. Kalau orang itu bisa mengambil energi itu, maka dia akan menjadi orang yang luar biasa. Dalilan ala sidqihi wa amanati. Al-Quran itu menjadi dalil bagi kebenarannya, kebenaran Nabi wa amanati. Wa huwa maladzuddinil a'la. Malad itu artinya tempat terakhir untuk bersembunyi, malad. Jadi tempat untuk Maladzuddin al-A'la. Tadi tempat persinggahan agama yang paling tinggi. Yastanidul Islam ilaihi. Artinya Islam itu Islam itu ya bertengger pada Al-Quran Al-Karim. Dalam apa? Dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam hukumnya, hikamihi wa ahkamihi wa adabihi wa akhlaqi etika. Jadi kan ada
akidah, ada syariah, ada akhlak. Semuanya itu ada di dalam Al-Quran. Jadi ajaran Islam itu terdiri dari 3 itu saja tuh. Akidah, landasan keagamaan, syariah, itu bagaimana cara orang beribadah kepada Allah, kemudian akhlak, etika itu. Semuanya ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Bukan begitu, wa qisasihi, kisah-kisahnya ada di dalam Al-Quran. Wa mawa'idhihi, yaitu nasihat-nasihatnya ada di dalam Al-Quran. Wa ulumihi, ilmu apa saja ada di dalam Al-Quran. Artinya isyarah kepada ilmu tentang masak memasak itu ada. Ilmu tentang belajar ya banyak sekali. Ilmu tentang antariksa juga ada di dalam Al-Quran. Ilmu tentang apa namanya itu, bihar, artinya lautan, pelautan itu ada flora dan fauna ada di dalam Al-Quran. Dan macam-macam. Pokoknya asyik lah orang belajar ilmu, belajar Al-Quran, sangat asyik sekali. Makanya Walid ingin agar supaya santri-santri itu di samping belajar Al-Quran, belajar tajwid, menghafalkan, juga membaca terjemah dari Al-Quran. Ya, selama 3 tahun misalnya di dekade di sini, baca dari awal. Ayat ini artinya apa? Ayat ini artinya apa? Dulu Walid diminta oleh dosen Walid itu untuk seperti itu. Kamu ambil mushaf, kamu pegang pensil, baca dari awal. Mana yang kurang begitu mengerti, lihat di dalam tafsirnya itu. Sehingga kamu mengerti betul isi kandungan dari awal hingga akhir. Kalau di India itu ada satu universitas namanya Deoband. Deoband itu universitas yang melahirkan para ulama di India dan Pakistan. Walid sudah pernah ke situ. Nah, teman Walid ada di sana juga dulu. Banyak yang keluaran dari Deoband. Itu di sana itu tahun pertama itu harus hafal 10 juz pertama. Tahun kedua 10 juz yang kedua. Dari 11 sampai 20. Tahun ketiga itu dari 21 sampai 20 sampai 30. Itu harus. Nah, kalau di pesantren kan baca pesantren itu lebih banyak pakai Jalalain ya. Jalalain. Ya lumayan lah Jalalain. Akan lebih bagus lagi ya dibaca terjemahannya, karena kalau diterjemahkan secara letterlock itu kadang-kadang tidak paham, maka perlu lihat terjemah Kementerian Agama itu, karena yang masuk di dalam anggota penerjemah itu adalah ada orang Arjawinangun di situ. Jadi bagaimana susahnya untuk mencari kata-kata yang pas kira-kira bisa dipahami oleh orang awam. Jadi tidak bulat-bulat ya. Mencari kata-kata itu susah. Ini mendahulukan ini, mendahulukan ini, mendahulukan ini. Baik ya. Jadi wa ma'arifihi, ma'rifat wa tustamad ulumuha min. Ya, ilmu-ilmu tentang semua apa yang disebutkan itu dari Al-Quran, ala tanawwu'iha wa kathratiha wa tafaqqus sa'ir al-lughat al-'alamiyah bihi, ya, wa tafaqqus sa'ir al-lughat al-'alamiyah bihi fi asalibiyah wa maddatiha. Artinya Al-Quran itu bahasa Arab, ya, karena pada saat Al-Quran diturunkan tidak ada satu bahasa yang lebih hebat daripada Al-Quran. Bahkan ada yang mengatakan sampai sekarang juga Al-Quran itu mampu untuk menyerap aspirasi Allah. Coba.
Apa yang diinginkan oleh Allah melalui pesan-pesannya itu bisa diserap di dalam redaksi-redaksi yang ada di dalam Al-Quran. Itu luar biasa. Ada nggak misalnya bahasa Jawa mampu nggak menyerap aspirasi Allah itu? Apalagi bahasa Madura itu bisa nggak kira-kira? Nggak ada yang bisa. Lemah sekali bahasa selain Arab itu yang bisa menyerap aspirasi itu. Makanya bahasa Indonesia sendiri itu bahasa Melayu ya, karena tidak bisa menampung, akhirnya bahasa Arab diindonesiakan, bahasa Sangsekerta diindonesiakan ya, karena kekurangan. Jadi kalau seandainya, kenapa sih Al-Quran itu, kenapa sih Islam itu turun di negeri Arab? Wah ya, cerita tentang itu panjang sekali. Ya, ada hal yang berkaitan dengan sejarah keagamaan, ada yang berkaitan dengan kemukjizatan Al-Quran. Itu perlu penjelasan yang ada. Tapi ringkasannya begini ya. Orang Arab pada saat Al-Quran diturunkan itu dalam keadaan terbelakang. Allah ingin membuktikan bahwa Al-Quran itu bisa menjadikan bangsa yang terbelakang akhirnya menjadi maju. Kalau Islam itu turunnya itu di Romawi, mungkin kemajuan Islam ditopang oleh kemajuan bangsa Romawi. Tapi dengan turun di Arab, coba orang Arab akhirnya bisa bangun sendiri kok. Tidak bertopang kepada kemegahan bangsa Romawi atau bangsa Parsi. Kemudian dilihat dari segi keagamaan. Orang-orang Bani Israel itu mereka diberi kepercayaan oleh Allah untuk memimpin masyarakat melalui agama Yahudi mereka itu. Tapi mereka gagal. Karena apa? Karena banyak di antara nabi-nabi mereka itu dibunuhin. Sudah ya. Yang ketiga, Allah ingin membelokkan kepemimpinan agama di dunia itu dari putra-putra keturunan Nabi Ishak, Nabi Yakub menuju keturunan Nabi Ismail. Dengan demikian maka Ka'bah itu akhirnya bisa berfungsi lagi menjadi qiblatul muslimin. Bagaimana kalau seandainya Allah masih menyerahkan estafeta kepemimpinan agama itu kepada Bani Israel yang enggak karu-karuan itu, mau membunuh nabi mereka itu mau merubah kitab suci mereka. Apa yang terjadi? Yang terjadi ya untunglah akhirnya kepemimpinan agama Islam, agama kitab suci itu diserahkan kepada keturunan Nabi Ismail. Ya bagi-bagi dong. Dulu anaknya Nabi, keturunan Nabi Ishak sudah diberi peran yang sudah lama sekali. Sekarang Allah ingin memberikan peran kepada keturunannya Nabi Ismail. Munculnya Nabi Muhammad. Dengan munculnya Nabi Muhammad akhirnya Mekah akhirnya menjadi dikuasai kembali oleh kaum muslimin, dan jadilah Ka'bah itu menjadi berfungsi lagi sebagaimana tujuan utama didirikannya Ka'bah itu. Antahira baitiyad ta'ifina wal 'akifina warruk'an sujud. Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk mensucikan Masjidil Haram dari kemusyrikan. Nah, kalau seandainya bukan Nabi yang memimpin, maka bagaimana nasib Ka'bah itu? Mungkin nggak pernah lagi dijadikan sebagai kiblat. Padahal inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudal lil alamin. Allah ingin menjadikan Ka'bah itu menjadi kiblatnya kaum muslimin seluruh dunia. Sebagaimana pada awal peletakan Masjidil Haram itu untuk menjadi apa? Pusaran orang beribadah di situ. Baitullah inna awal. Ya untung Nabi berhasil untuk menaklukkan Mekah kembali.
sehingga akhirnya Ka'bah bisa dibersihkan lagi. Kenapa bangsa Arab, kenapa Al-Quran, kitab suci pakai bahasa Arab? Dengan bahasa Arab inilah tidak ada orang pun yang bisa mampu untuk menandingi kehebatan Al-Quran. Walaupun dalam satu surah yang paling pendek, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat saja. Kalau qul bukan 4, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi aqsaru suratin fil Quran itu adalah surah Al-Kautsar. Tapi dari semenjak Al-Quran diturunkan sampai akhir ini tidak ada seorang pun yang bisa menandingi kehebatan Al-Quran, keindahan, kehebatan Al-Quran Al-Karim. Padahal ya bahan yang digunakan untuk meracik ayat suci Al-Quran itu kan bahannya sama-sama, yaitu huruful abjadiyah, abjad, yaitu a, ba, ta, ra, jim, ha, kha. Tapi pada waktu Allah yang meracik itu jadinya menjadi Quran yang hebat. Tapi kalau racikan orang-orang Arab, ya akhirnya jadi syair-syair yang semacam itu, yang sama sekali tidak bisa menandingi bahasa Al-Quran. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad.